kerusakan infrastruktur lain yang non gedung misalnya, ya seperti ini, jalan, jembatan dan lain-lain. Ya, itu karena terjadi guncangan itu. Gitu. Ibu Bapak sekalian, kalau kejadian kita jelas-jelas ya, ada 3 lempengan besar, Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Sebetulnya ada sedikit lempeng Filipina nih, gede juga ya, namanya lempeng walaupun kecil ya. Itu udah ribuan kilometer ya, energinya udah raksasa. Nah itu kita terjadi di antara itu ya, jadi tidak mungkin kita hindari ya. Jadi ancaman bencana ya kayak beginilah kira-kira ya, ini ancaman secara umum saja. Nanti kalau udah detail beda lagi ya. PU juga ada detail karena saya juga anggota Pusgen juga ya, Pusat Gempa Nasional yang selalu mengupdate zonasi gempa ya, gempa-gempa ini didetailkan gitu karena setelah ketemu sumber-sumber gempa baru seperti sesar-sesar sudah teridentifikasi ya, seperti Cianjur yang dulunya dikira hanya Cimandiri, ternyata bisa jadi itu adalah sesar yang lain. Gitu. Jadi memang belum teridentifikasi semua. Ini akan berkembang dengan teknologi yang ada, akan kita update terus itu. Ya. Nah, jadi konsep untuk penanggulangan bencana termasuk gempa itu adalah menurunkan risiko. Ya. Jadi ada ancaman, ya, ada kerentanan, ada kapasitas. Nah ini bagaimana ancaman kita turunkan, ya, terus kerentanan kita turunkan, kapasitas kita naikkan. Nah dalam hal ini gempa itu sulit sekali kita turunkan kapasitasnya tuh, kecuali pada bentuk yang lebih detail ya, yang lebih kecil, mikro, misalnya menggunakan base isolation. Kalau saya menggunakan pasir ya, Barataga itu bisa memperkecil gerakan guncangan yang masuk yang menjadi gaya gempa nanti di struktur. Tapi secara umum tidak bisa ya, gempa di situ adanya, kita manusia ada setelah ada sumber-sumber gempa itu ada, atau mungkin gempa kita ada di situ ada sumber gempa baru bisa juga ya. Terus kapasitas ya kita yang kita naikkan ya, pelatihan untuk simulasi dan sebagainya, karena simulasi itu tidak bisa 1-2 kali ya, terus lebih. Nah urgensi lain secara hukum kita sudah ada ketentuannya. Jadi kalau sampai pembangunan menjadikan bencana itu hukuman yang tertinggi nih, ada minimum ya 8-10 tahun karena ada minimumnya ini, terus dendanya 3-6 miliar ya. Ini maka ini perhatikan ya, ini ada undang-undangnya gitu, sudah ada, sudah dilindungi. Jadi orang bekerja itu seperti itu diterapkan diturunkan undang-undang itu menjadi peraturan-peraturan itu ya. Nah kata kembali lagi, infrastruktur itu ada gedung dan non gedung gitu ya. Biasanya orang bilang infrastruktur ya non gedung, gedung kan infrastruktur ya tidak apa-apa ya. Daripada kita sulit-sulit, memang kita anggap ini infrastruktur ya yang non gedung, tapi kita sementara ini kita pakai untuk memudahkan diskusi. Infrastruktur ya ada pemukiman dan ada non permukiman gitu ya. Nah sekarang kita tidak akan membahas yang non permukiman, itu terlalu jauh ya kita, itu beda sekali nanti ya, nanti akan banyak kita lihat. Terus kita hanya yang bangunan biasa saja, yang didahului orang, karena ini menyangkut nyawa ya, menyangkut nyawa langsung. Jadi ada bangunan engineer, ada non engineer sebelah kanan tradisional, dan ada tengahnya semi engineer ya. Yang engineer bangunan tinggi-tinggi ini sudah bagus rata-rata ya, memang 1-2 dan tidak bagus karena memang namanya manusia ya, itu kan belum sempurna itu sehingga teknologi sempurna. Nah yang banyak itu semi engineer ini bangunan biasa adalah sudah tembok tapi tidak ada perhitungannya ya, memang itu sulit dihitung, tapi kalau di Barataga ada hitungannya begitu ya. Nah, semua ada hitungannya gitu. Jadi ada yang karena inovasi bangunan tahan gempa putra bangsa Indonesia atau luar negeri itu banyak sekali ya. Tidak ada yang paling baik, tidak ada, jadi hanya kesesuaian saja ya. Tapi yang saya coba menyelesaikan di komunitas Barataga itu BMB ya, bagaimana biaya kita tekan, mutu tetap kita kita akomodasi, dan kecepatan dibangun itu bisa cepat begitu ya. Nah di sini nanti ada semi engineer ini yang tembokan masyarakat karena ingin tembokannya menjadi ini ya, menjadi itu. Nah ini jadi karena tembokannya menjadi itu ya, dan mohon panitia untuk meng-off on lagi ya, yang siap ya, Grensiana itu ya, Mbak Grensiana atau siapa sih, dan ada BSI Lab lagi ya, itu masuk suaranya bocor itu. Nah, mungkin Mas Firman untuk bisa
Klik ya, oke ya, kita klik sini karena kadang bocor suara. Oke, jadi transport ada yang namanya infrastruktur ya, bukan rumah, transportasi, irigasi, utilitas, fasilitas militer, bahkan non sipil ya ini ya. Tapi ada juga yang orang teman-teman dari militer TNI itu ya belajar di tempat kita, ada berapa, sehingga ini masih banyak sekali yang harus dikembangkan. Kalau dikembangkan 100 tahun yang akan datang aja masih terbuka ini ya untuk penelitian-penelitian, banyak sekali kok. Tapi kita masih berkutat di gedung rumah ya. Apalagi gedung yang paling lebih mudah, kalau rumah masih agak sulit ya. Sehingga kita gedung rumah saja, ada yang engineer biasanya sudah oke ya, ada FEMA, ada SCE, ada SNI ya, sudah ada standarnya lah. Yang non engineer kayak kayu, bambu, tembokan yang sudah lama itu ada di Indonesia sudah ribuan tahun, maka ya aman-aman saja biasanya begitu, kecuali lapuk ya. Tapi yang non semi teknis ini gabungan karena menggunakan tembok ya, tembok itu getas dan berat, itu harus direkayasa sedemikian rupa sehingga bisa mengikuti menjadi konsep atau mengikuti konsep bangunan tahan gempa di situ ya. Ini sekarang sudah mulai tingkat 2, tingkat 3 tanpa dihitung lagi ya. Nah itu sudah banyak juga. Ini yang mengkhawatirkan juga tambahannya. Terus nanti kerusakan bisa karena struktur, non struktur juga gitu ya. Kalau struktur ada fondasi, kolom, balok, plat. Kalau non struktur bisa struktural, dinding, sekat, mesin listrik, sanitasi, macam-macam ya. Ini masih terbuka untuk kita isi lah gitu ya. Kalau saya kuliah ada yang ngisi lagi gitu ya. Terus, nah ini untuk gempa sulteng yang paling ngeri dulu ya ada. Jadi gempa itu bukan bencana, itu hanya hazard, hanya ancaman seperti hujan deras lah, belum tentu terjadi banjir gitu ya. Bahkan menjadi barokah. Gempa yang menjadi barokah jelas, kalau tidak kan nanti akan hancur. Cuma kalau itu menjadi bencana, itu mekanismenya ada 7 ini paling tidak yang saya deteksi gitu ya. Bisa lebih ya. Yang pertama ada guncangan kuat itu merobohkan bangunan. Nomor 2 itu tsunami, ada ya. Palu ini ada semua, ini tanah gerak ada, likuifaksi ada, tanah turun ada, ambles ke laut gitu ya, bakaran ada, penjaraan ada ya. Kalau di Cianjur itu ada guncangan keras dan kuat dan tanah gerak, 2 itu ya. Nah, itu nanti beda-beda treatmentnya, beda-beda treatmentnya. Bapak sekalian, jadi tadi kembali lagi ke kita ke semi engineer ini yang ini terus dulu saya pelajari kan hampir 20 tahun ya, saya riset, saya pelajari ya, baik pakai laboratorium maupun simulasi itu, karena biaya juga kadang terbatas pakai simulasi itu, terus menjadi masukan di Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2016. Nanti adik-adik ibu bapak sekalian bisa tinggal ngetik aja di Mbah Google, nanti bisa ketemu ini ya. Ini sudah ada semi engineer, tapi untuk satu kesatuan, satu all size ya, tidak seperti Barataka yang beda-beda sebetulnya, bisa dihitung. Kalau daerah wilayah yang zonasi tinggi ya, nanti tulangannya lebih banyak, mutunya harus lebih bagus, harus begitu ya. Temboknya juga harus lebih bagus dan sebagainya. Sementara kalau tingkatan ancaman gempa ringan ya tidak. Ya. Jadi kita seperti membeli mobil ya, kalau untuk ngangkut-ngangkut yang banyak, terus jalannya juga nggak karuan, daerah gempanya memang tinggi sekali, ya beli truk begitu ya, makanya. Tapi kalau cuma cukup box ya, box ngangkut. Tapi kalau butuh sedan hanya 4 orang ya, dan butuh sepeda motor cuma 2 orang ya, sepeda motor harus begitu. Bangunan tahan gempa itu tidak berarti terus diambil yang terkuat, nanti kalah di biaya, biayanya berat ya. Nah, waktunya juga akan terpengaruh ya, karena biaya berat. Sehingga itu harus ada kebijakan, ada optimasi namanya ya. Nah ini ada gempa, goncangan kita sekarang fokus pada goncangan gempa ya. Tadi lebih banyak, tadi ada tsunami, kita tidak tsunami, longsor tidak juga ya. Terus nanti karena bangunannya tidak tahan gempa seperti yang ada sekarang di Indonesia, ya tentu akan roboh. Terus ada yang meninggal, ada yang kehilangan harta benda, ada yang luka dan sebagainya. Ini contoh ya, bangunan-bangunan yang memang tidak standar gitu ya. Jadi ya bagaimana tidak standar ya. Ini saya coba yang lengkap, yang standar gitu ya, konsep kita sebut untuk memudahkan Barataka. Walaupun konsep ini agak lama udah dikembangkan orang, tapi saya mengembangkan juga sebagian, yaitu pasirnya di bawahnya dan ada itu
ada sambungan-sambungan yang lebih efektif gitu. Terus untuk yang versi fabrikasi atau industri saya ada hitungannya malahan ya. Jadi ada hitungannya tidak sama, tulangan-tulangannya itu bisa tidak sama gitu ya. Oke, nah sekarang kalau non resistant engine itu dihilangi menjadi bangunan yang tahan gempa, maka bangunan ada strong earthquake, tidak ada kerusakan, Pak, ada roboh, tapi yang rusak boleh lah ya, namanya juga buatan manusia, nggak apa-apa rusak, tapi jangan sampai membahayakan. Kalau rusaknya membahayakan itu tidak boleh dalam ya. Rusak, ya, plesterannya retak-retak, tapi tidak sampai temboknya runtuh begitu ya, tidak boleh ya. Itu kalau diganti di situ maka tidak ada bencana. Ya, nah, hanya fenomena alam aja, gempa itu fenomena alam seperti hujan deras dan sebagainya saja gitu ya. Nah terus sehingga di Indonesia itu banyak sekali jutaan yang sudah dibangun dan yang akan dibangun, yang sudah dibangun dan akan, yang sudah bagaimana itu namanya di assessment, terus nanti diperkuat kalau kurang kuat. Kalau yang harus dibangun ya harus mengikuti standar itu. Padahal kalau kita batasi saja hubungan kita terhadap rumah, luar biasa kebutuhan rumah itu. Million ya, butuh 160 juta tahun di tahun 2028 ini dari Dr. Albani ya.